وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Sejak kemarin dari tenggelamnya matahari di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Itu menandakan dua pertanda. Tanda yang pertama adalah tanda kebahagiaan yang tak terhingga dirasakan oleh kaum muslimin, bisa merayakan hari kemenangan atau kembali kepada fitrah manusia. Kemudian tanda yang kedua, kesedihan yang mendalam yang dirasakan oleh kaum muslimin manakala berpisah dengan tamu yang agung, tamu yang mulia, bulan yang penuh maghfirah, yaitu berpisah dengan bulan suci Ramadan. Semoga momentum bulan suci Ramadan yang telah kita laksanakan dapat kita implementasikan dalam 11 bulan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Ramadan menghantarkan kita kepada ampunannya sehingga kita menjadi insan yang kembali suci atau fitrahnya. Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk berkomunikasi dengan Allah, hablum minallah, dan berkomunikasi dengan manusia atas sama hablum minannas. Dan tidak kalah pentingnya, momentum Idul Fitri ini kita bertimpah kepada orang-orang keluarga terdekat kita, terutama kedua orang tua kita. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa wasayyina insana biwalidayna husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk bergaul atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan baik. Dengan perantara kedua orang tua itulah Allah menurunkan rahmatnya atau kasih sayangnya kepada kita. 9 bulan ibu mengandung kita penuh dengan kasih sayang dan doa. Meskipun kita masih dalam kandungan, ia bela demi keselamatan dengan segenap harta dan tenaga, penuh dengan kepayahan untuk kelahiran kita. Inilah sebenarnya rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita melalui ibu dan bapak kita. Cerita tangis kelahiran kita disambut penuh sukacita oleh orang tua kita. Ibu begitu sayang kepada kita. Kita dibuatin karena belum bisa makan sendiri. Ia bersihkan kotoran kita karena kita belum bisa bersuci sendiri. Ia selimuti kita agar kita tidak kedinginan, bahkan selalu dalam dekapannya. Namun ketika kita mampu untuk tertawa dan tersenyum, seluruh bulu dan seisinya seakan juga ikut tertawa. Begitulah kepada seorang hamba yang masih suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Maka dari itu, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, siapakah yang paling berhak aku berbuat baik atau aku pergauli? Rasulullah SAW pun menjawab, ummu, yaitu ibumu. Kemudian sahabat bertanya kembali, siapa ya Rasulullah? Ummu, ibumu. Kemudian bertanya lagi yang ketiga, siapa ya Rasulullah? Ummu, ibumu. Kemudian yang ketiga, lalu Rasulullah yang keempat Rasulullah menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memuliakan kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, durhaka terhadap orang tua itu merupakan salah satu dari 3 dosa besar, sesuai dengan sabdanya, ala ad'ukum ba'akbar kabair. Apakah kalian mau memberitahu mengenai dosa yang paling besar?
Para sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, Isyraku billahi wa uqu walidaina wa qulul zur. Mempersekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, dan ucapan sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Aid rahimahullah. Setiap orang tua menghendaki anaknya menjadi orang yang saleh. Namun banyak sekali anak manusia yang tidak menyadari kehendak orang tua tersebut. Bagi mereka yang masih dalam bimbingan ibu dan ayah, mereka menginginkan anaknya menjadi anak yang pandai dan saleh dan cerdas. Dan ada anak yang menempuh jalan hidupnya dengan jalan yang batil. Apakah mereka tidak menyadari bahwa sesuap makanan haram yang masuk ke dalam badan menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah? Mereka mestinya berpikir berapa banyak barang yang mereka kuasai yang menyebabkan batalnya atau tertolaknya doa. Bila doa kita tertolak, maka orang tua yang berada di alam barzakh atau alam kubur tidak pernah tersiram kesejukan. Padahal hanya itulah yang diharapkan oleh orang tua, siapapun itu yang sudah menghadap Allah, menginginkan doa anak yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ironis di tanah air ini mungkin dapat kita jumpai di media sosial, media elektronik dan lain sebagainya. 2 tahun terakhir ini, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Juga orang tua membunuh anaknya karena takut kelaparan atau tidak mampu untuk menafkahi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu awladakum khasyah lakin nahnu narzuquhum wa iyyakum." Dan janganlah membunuh anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan memberi rezeki kepadamu. Dan juga belum lama ini, bagaimana kita jumpai di awal-awal Ramadan pembuangan bayi yang dilakukan oleh kedua orang tuanya yang disebabkan karena dangkalnya ilmu-ilmu agama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jamaah salat Aid rahimahullah. Lalu bagaimana keteladanan agar kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita, bahkan diri kita dirindukan surganya Allah. Kita bisa mencontoh bagaimana seorang muslim yang hidup di zaman Rasulullah SAW, yaitu Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang muslim yang taat, bukan seorang sahabat Rasul. Beliau karena kegigihannya, karena keberbaktiannya kepada orang tua, ia dirindukan surga dan juga dikagumi manusia di langit. Salah satu keistimewaan Uwais Al-Qarni yang hidup pada zaman Rasulullah SAW adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Ia telah tidak mempunyai bapak, ibunya lumpuh, kemudian ibunya ingin naik haji. Uwais Al-Qarni sendiri yang menggendong ibunya sampai ke Baitullah atau sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Kemudian keistimewaan yang kedua, oleh Uwais Al-Qarni, seorang muslim yang hidup pada zaman Rasulullah SAW, adalah mustajab doanya. Hal ini sebagaimana Nabi SAW tentang dirinya, lau aqsama 'ala Allahi abrar. Kalau ia bersumpah atas nama Allah, maka Allah benar-benar akan mengabulkannya. Jadi keistimewaan Uwais Al-Qarni
salah satu muslim yang dirindukan surga dan dikagumi oleh penduduk langit, namun tidak dikenal penduduk bumi, ia adalah berbakti birrul walidain kepada orang tua dan juga doanya mustajab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini kita bersimpuh di hadapan Allah. Hari ini tidak ada kaum muslim yang menjerit kelaparan. Hari ini para malaikat menyambut gembira kehadiran di pintu depan rumah kita, di jalan-jalan, di gaul-gaul. Mari kita peroleh keberkahan, kemenangan Idul Fitri ini dengan penuh keberkahan. 1 bulan penuh kita dikendeng oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadikan diri kita yang taat, yang takwa, sehingga kita mampu kembali menjadi suci sebagaimana bayi yang baru lahir. Jamaah salat Id rahimakumullah. Mari kita akhiri perjumpaan khutbah Idul Fitri ini dengan bermunajat kepada Allah. Semoga doa kita dijabah dan doa kita diberikan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma da'a 'anna bala' wal ba'a wal mahina wal tufiqan wal mahina majhar minha wa ma batal an balad Indonesia hadha khassah wa sa'irul budal muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma salli mujahidina fi Indonesia wa ulil amri Indonesia wa ulil amri Lampung wa ulil amri Lampung Timur. Allahumma salli mujahidina fi Filistin unsur Yaman. Ya Allah, pagi ini hamba-Mu yang hina ini bersimpuh di hadapan-Mu. Tolong berkah ampunan-Mu, karena telah lama hamba-Mu ini meninggalkan-Mu, meninggalkan orang tua karena pekerjaan kami, menghindar dari apa yang diidamkan mereka. Ya Rabbi, Ya Rahman, Ya Ghaffar, mohonkanlah maaf kepada mereka atas kedurhakaan yang telah kami perbuat terhadap mereka ketika kami masih remaja. Sering kami menghindari apabila disuruh. Ketika kami telah berumah tangga, cara menjenguk mereka, dan ketika sanak famili mengabarkan mereka sakit, kami tidak berada di sisinya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, maafkanlah hamba-Mu ini sebagai orang yang durhaka pada keduanya, bahkan ketika mereka menembuskan nafas yang terakhir, kami tidak berada di sisi mereka. Kalau toh berada di sisi mereka, kami tidak mampu berbuat apa-apa, hilang segala daya. Mata hanya menatap sedih, lidah ini pun tidak mampu mengeluarkan sepatah kata. Kamu hanya terduduk diam di sisi mereka. Ketika Engkau cabut nyawa mereka, kami hanya menangis terseduh di samping jasad mereka. Ya Rabbil, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, hanya kepada-Mu lah tempat kami menumpahkan segala penyesalan. Sekali lagi, ampunilah kedua orang tua kami, kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menumpahkan kasih sayangnya kepada kami pada saat kami masih kecil. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar, dengarkanlah rintihan hamba-Mu di pagi ini, hamba yang telah menunaikan kewajiban puasa yang Engkau tentukan, dan terimalah ibadah puasa kami. Allahumma inna laka salamatan fid din wa afiyatan jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma huli 'alaina fi sakaratil maut
ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل الله منا ومنكم وجعلنا الله وإياكم من العهد والفائز كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. نشر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.